Perkenalkan, nama saya Herningdia Kusuma Wijayanti. Saya adalah dosen tetap di Program Studi Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau disingkat dengan ITNY. Saya adalah dosen dengan bidang keahlian dalam bidang stratigrafi dan paleontologi. Di ITNY, saya mengajar beberapa mata kuliah, baik itu mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah sedimentologi dan prinsip stratigrafi, mata kuliah geologi batubara, mata kuliah analisa cekungan, mata kuliah geokimia hidrokarbon, dan juga mata kuliah petrologi batuan karbonat. Video ini saya buat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP dalam bidang pengajaran. Yang akan saya jadikan contoh adalah mata kuliah petrologi batuan karbonat. Mata kuliah petrologi batuan karbonat ini adalah mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 6 sebagai salah satu mata kuliah inti geologi dengan prasyarat mahasiswa sudah pernah mengambil atau lulus mata kuliah petrologi dan mata kuliah sedimentologi dan prinsip stratigrafi. Kuliah kuliah ini akan dilaksanakan selama 14 kali pertemuan dalam satu semester. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Delivery sendiri adalah bagaimana kita memberikan materi kepada mahasiswa. Dalam hal ini, saya menggunakan metode yaitu ceramah. Saya juga memberikan modul singkat mengenai bahan perkuliahan, juga berupa textbook dan jurnal atau artikel ilmiah. Ceramah sendiri bisa dilangsungkan secara luring, jadi tatap muka di kelas, maupun secara daring. Untuk I atau interaktif, saya dan mahasiswa membuat grup WhatsApp yang akan kita gunakan untuk mendiskusikan masalah perkuliahan, kemudian mendiskusikan masalah tugas maupun tanya jawab seputar perkuliahan yang tidak bisa disampaikan pada saat jam kuliah atau dilaksanakan di luar jam kuliah. Untuk asesmen perkuliahan, saya menggunakan penilaian berupa tes dan juga non-tes. Untuk tes sendiri, biasanya saya melakukan post-tes ataupun pre-test di beberapa pertemuan dalam mata kuliah ini. Jadi tidak setiap pertemuan saya berikan tes. Nah, untuk selanjutnya saya juga memberikan tugas berupa tugas mandiri maupun tugas berkelompok. Dan untuk evaluasi di tengah dan akhir semester, saya masih mengikuti ITNY yang memberikan evaluasi berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk asesmen non-tes, saya menilai mahasiswa dari kedisiplinan mereka, misalnya seperti saat mereka masuk kuliah terlambat atau tidak, dan juga saya melihat bagaimana antusias dan keaktifan mereka di dalam perkuliahan. Untuk menunjang pembelajaran, saya memakai beberapa media pembelajaran. Yang pertama, dalam penyampaian perkuliahan, saya memanfaatkan PowerPoint. Jadi materi perkuliahan saya susun di PowerPoint yang nantinya akan ditampilkan di kelas melalui Infocus, yaitu dan juga apabila perkuliahan berlangsung via daring, maka akan ditampilkan via layar laptop ataupun HP gitu. Nah, dalam menunjang perkuliahan ini, saya juga menggunakan platform Zoom maupun Google Meet yang bisa menunjang perkuliahan via daring apabila perkuliahan via luring tidak tidak mungkin untuk dilakukan
seperti halnya ketika masa pandemi yang tidak memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk bisa bertemu langsung dan kuliah tatap muka di kelas. Saya menggunakan media berupa Google Meet dan aplikasi Zoom. Saya juga memanfaatkan platform Elinas atau platform perkuliahan pembelajaran yang diberikan oleh ITNY, di mana saya bisa mengupload materi-materi kuliah saya di sana, berikut juga dengan modul pembelajaran, kemudian pengumpulan tugas juga bisa dilaksanakan via platform Elinas. Itu. Untuk pembelajaran di kelas sendiri, saya sampai saat ini masih memanfaatkan media papan tulis, ya, karena saya rasa papan tulis ini sendiri akan sangat membantu menjelaskan apabila ada beberapa bagian dari materi kuliah yang belum tersampaikan di dalam slide PowerPoint, maka saya akan menjelaskan langsung, menuliskan ataupun menggambarkan di papan tulis. Seperti itu. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah petrologi batuan karbonat sendiri, kuliah ini akan memberikan pembelajaran mengenai asal dan pembentukan batuan karbonat. Selanjutnya akan diberikan pembelajaran mengenai komponen penyusun batuan karbonat, termasuk di dalamnya adalah mineralogi dan penyusunnya. Selanjutnya adalah bagaimana mengklasifikasikan batuan karbonat itu sendiri. Lalu proses diagenesa yang terjadi setelah pengendapan yang mempengaruhi nantinya adalah pembentukan porositas dan kontrol pembentukan dan perkembangannya. Selanjutnya, mahasiswa diajak untuk melihat nilai ekonomis batuan karbonat itu sendiri. Misalnya dalam bidang migas, dia akan bisa menjadi reservoir gas maupun minyak. Dan di akhir dari perkuliahan diharapkan mahasiswa bisa memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan bidang geologi yang berhubungan dengan batuan karbonat. Berikut adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah petrologi batuan karbonat. Mata kuliah ini mempunyai kode TGS 2610P, termasuk dalam rumpun paleontologi stratigrafi dengan bobot 2 SKS, diambil untuk mahasiswa di semester 6. Mata kuliah ini mempunyai 6 CPL yang dibebankan dari CPL Prodi, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah petrologi batuan karbonat atau CPMK ini adalah kita punya 4 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian batuan karbonat, asal mula jadi serta komponen penyusun batuan karbonat. Kemudian mampu memahami klasifikasi batuan karbonat dan menerapkan klasifikasi batuan karbonat secara megaskopis dan mikroskopis. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi tekstur dan struktur sedimen pada batuan karbonat, menganalisis porositas dan diagenesa batuan karbonat. Sedangkan CPMK 3, mahasiswa nanti mampu menunjukkan hubungan antara lingkungan pengendapan dan fasies batuan karbonat. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu menelaah data batuan karbonat untuk aplikasi bahan galian dan reservoir karbonat. Dari CPMK ini nantinya diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu kemampuan akhir setiap tahapan belajar. Pada mata kuliah ini terdapat 11 sub CPMK yang nantinya akan diturunkan lagi pada setiap pertemuan perkuliahan. Untuk bahan kajian sendiri dalam pembelajaran ini ada 9 bahan kajian, yaitu asal batuan karbonat, komponen penyusun batuan karbonat, klasifikasi batuan karbonat, tekstur dan struktur batuan karbonat,
diagenesa batuan karbonat, porositas, lingkungan pengendapan batuan karbonat, reef karbonat build-up, pelagic limestone, serta aplikasi dalam bidang bahan galian dan reservoir karbonat. Untuk pustaka, ini terbagi menjadi pustaka utama dan pendukung. Untuk mata kuliah prasyarat, di sini adalah petrologi dan sedimentologi dan prinsip stratigrafi. Dan di bawah ini adalah contoh penjabaran untuk setiap pertemuan di setiap minggu. Akan ada minggu keberapa, kemudian kemampuan akhir dari setiap sub CPMK, materi pembelajaran, penilaian, dan indikatornya. Juga ada bentuk pembelajaran atau media pembelajaran dan penilaian atau bobot. Pada video ini saya akan memakai contoh untuk pertemuan ketiga, minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah Petrologi Batuan Karbonat. Ini pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komponen penyusun batuan karbonat. Melanjutkan topik minggu lalu yang sudah kita kuliahkan, yaitu mengenai asal-usul dari batuan karbonat, ya, dan pembentukannya. Jadi kita lanjutkan mengenai komponen penyusun batuan karbonat. Capaian pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan komponen penyusun batuan karbonat, ya, dengan bahan kajian berupa kita akan membahas mengenai mineralogi dari karbonat itu sendiri, kemudian skeletal grain, non-skeletal grain, lumpur karbonat atau mikrit, semen, dan sparit. Nah, sebenarnya komponen penyusun batuan karbonat ini akan dikuliahkan dalam 2 minggu, yaitu di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, karena materinya sangat banyak. Kita akan mempelajari berbagai macam komponen penyusun batuan karbonat. Untuk minggu ketiga ini, kita akan fokus mengenai komponen mineralogi, kemudian skeletal grain dan non-skeletal grain. Untuk minggu keempat atau minggu depan, ya, kita akan membahas mengenai lumpur karbonat atau mikrit, kemudian semen dan sparit. Dan ini adalah pustaka yang bisa kalian gunakan untuk belajar, ya, mengenai komponen penyusun batuan karbonat. Yang pertama bisa melihat bukunya Scovin, yaitu Introduction of Carbonate Sediment and Rocks. Kemudian ada bukunya dari Tucker, Carbonate Sedimentology, dan juga ini penting juga contoh dari petrografi karbonat yang dikarang oleh Scholl and Scholl. Jadi ini kalian bisa dapatkan buku-bukunya ini di perpustakaan. Kemudian untuk materi kuliah sendiri dan juga bahan kuliah, Klinas ITNY, ya, di mata kuliah Petrologi Batuan Karbonat untuk pertemuan ketiga. Setelah kuliah ini selesai, kalian nanti bisa akses ke sana. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu? Oke, belum ada? Baik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelum kita memasuki materi, ya, untuk komponen penyusun batuan karbonat, kelewatan. Nah, kita coba mereview apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang pembentukan batuan karbonat. Umumnya kita bisa kenali dari ciri mineraloginya. Jadi mineralogi dari batuan karbonat itu yang umum adalah ada aragonit, kemudian kalsit yang bisa dibagi menjadi high Mg kalsit dan juga low Mg kalsit dan juga dolomit. Jadi mineralogi penyusun batuan karbonat.
Nah, dari aragonit, kalsit, dan dolomit itu, dia punya stabilitas yang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat ya setelah ini. Dari 4 yang utama ini, mineralogi yang paling stabil adalah dolomite. Jadi aragonit itu adalah yang paling mudah terubah. Nah, setelah dari mineralogi ini, jadi mineralogi itu karbonat tadi kan tersusun oleh mineral, yang ini mineral umumnya. Nah, mineralogi ini sendiri dari karbonat itu dia didapatkan dari mana? Nah, ternyata dia bisa didapatkan dari grainnya, ya, kemudian dari matrik atau semen, seperti batuan karbonat yang lainnya ya. Jadi grain itu adalah butiran karbonat di sini, kemudian matriks di sini adalah butiran yang lebih halusnya, atau kalau di karbonat dinamakan sebagai mikrit, ya. Kemudian ada juga semen atau di batuan karbonat namanya sparit, semen pengikatnya. Di karbonat sendiri nanti grain atau butiran ini akan dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada skeletal grain dan non skeletal grain. Skeletal grain adalah butiran karbonat yang dia tersusun oleh hasil dari organisme, cangkang organisme, ya. Sedangkan yang non skeletal grain yang dia tidak berhubungan dengan cangkang organisme, misalnya ada mineral dan butiran yang lainnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Nah, ini contohnya dulu ya, skeletal itu. Ini kita akan lihat nanti ada porifera, bryozoa, brachiopoda, molluska, echinodermata, ada foraminifera, annelida, calcareous algae, dan crustacea. Yang non-skeletal ini termasuk diantaranya ada karbonat litoklas atau fragmen dari karbonat, ada karbonat mat, ya, kemudian ada pelet dan peloid, kemudian ada ooid dan pisoid. Ini adalah red algae, ya, red algae, alga merah. Ini contoh gambarnya adalah contoh litofilum, litofilum dan koralina. Kalau di lapangannya Anda bisa lihat, saya pindah dulu. Nah, ini di lapangan ini kebetulan sampel batuan yang saya ambil ketika penelitian. Jadi daerah Kulon Progo ini dari formasi Jonggrangan yang berumur Miocene. Nah, ini ada skalanya ya, uang 500. Nah, ini kalau di lapangan seperti ini bentuknya. Nah, ini yang memanjang nih kayak pita itu. Yang memanjang seperti pita itu adalah ini ya, yang ini. Nah, ini adalah red algae. Nah, kalau di sehatan tipis kurang lebih dia akan bentuknya seperti ini atau seperti ini. Nah, ini adalah red algae. Sering kita jumpai dia berupa kepingan yang kecil atau kadang-kadang bisa nampak seperti ini ya, dia branching. Nah, bentukan red algae ini sendiri, dia ciri-cirinya yang bisa kita lihat di sini, dia seperti pita ya, seperti pita, tapi dia kayak ada apanya? Segmen-segmennya. Nah, segmen-segmen seperti ini. Dia punya segmen-segmen. Ini adalah untuk contoh red algae. Sekarang kita masuk ke yang non-skeletal particle ya. Tadi beberapa contoh untuk yang skeletal particle sudah, sekarang non-skeletal particle. Non-skeletal adalah grain atau partikel yang ada di batuan karbonat yang dia bukan merupakan cangkang. Ya, mudahnya seperti itu. Terdiri dari ada yang dia coated grain, jadi ada butiran yang dia terselimuti oleh kalsit atau aragonit, ya. Ada ooid, pisoid, oncoid, ya. Ada juga pelet dan peloid, ada grain agregat, litoklas, ada juga ya grain agregat atau grapestone, dan juga ada litoklas di sini. Kita lihat satu persatu ya. Ini contoh untuk ooid dan oncoid. Nah, kalau kalian sering ke pantai atau pernah ke pantai ya, sering lihat pasir pantai warnanya putih bulat-bulat ya. Kalian raba, ini kok kayaknya bukan seperti pasir yang sering kita lihat, misalnya kalian lihat pasir bangunan kayak gitu ya. Itu kan kelihatan kayak
dia tidak bentuknya nggak membulat tapi lebih cenderung apa ya kayak kotak-kotak atau kasar gitu ya, runcing-runcing. Nah ini kalau di pantai ini kadang kok ketemu yang bentuknya membulat ya kayak telur kecil-kecil gitu itu apa. Nah itulah yang namanya ooid ya, ooid atau oncoid. Jadi dia adalah grain karbonat yang bentuknya membundar, membulat gitu ya, yang dia punya struktur internal. Dan ini yang membedakan dia dengan peloid. Jadi ooid dan oncoid itu dia punya struktur internal. Jadi ketika ooid dan oncoid ini disayat, kita akan bisa lihat bahwa di dalamnya itu kayak ada lapisan-lapisan layar-layarnya. Nah, bedanya ooid itu dia pola dari lapisannya atau layar-layarnya itu dia konsentris ya. Jadi ini ya konsentris seperti ini. Ya, konsentris. Kalau yang konsentris, kalau yang oncoid itu dia tuh enggak, jadi dia apa ya? Gini kalau saya gambarkan ini bulatan, ini ada intinya. Ini satu pembentuk di sini, kemudian dia melingkupi lagi. Nah, ini. Jadi dia enggak konsentris. Nah, kalian bisa lihat ya bedanya ya, ooid dan oncoid. Baik, sekarang kita coba lihat ya, mengapa kita perlu mempelajari ini kita coba langsung di aplikasinya ya. Ini contoh aplikasi sederhana kenapa kita mengenali butiran. Nah, kalau lengkapnya kita akan membahas minggu depan ya, keempat, setelah kita memahami tentang bagaimana mikrit dan semen. Nah, untuk kali ini saya lebih fokus ke grain-nya aja dulu ya. Ini contohnya sewaktu saya pernah melakukan penelitian ini di daerah Kulon Progo, di area Gunung Jonggol ya. Ini kebetulan di sana saya mendapati ada jalur pengukuran stratigrafi, mendapatkan ada breksi, kemudian tuf, dan batu gamping. Nah, ini batu gampingnya itu di deskripsi di lapangan didapatkan fasies, ada radstone dan sandy limestone, juga ada algae dan coralline floatstone. Itu kalau dari lapangan kita dapatkan. Nah, kemudian kenapa kok bisa dinamain ada sandy limestone, ada alga bindstone, coralline limestone, itu karena kita sudah bisa mengamati isi dari karbonat itu sendiri itu apa. Saya tanya ini nih, coba dicermati dari beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan, ada yang bisa dicermati ini apa? Ada yang coba menjawab? Bisa mengenali nggak? Gimana? Kelihatan nggak ada grainnya? Kelihatan Bu, ada yang pelet-pelet gitu Bu. Oh, ada. Oke, apalagi? Oke, belum tahu. Kalau belum, saya coba pandu ini. Nah, ini adalah contoh dari foraminifera bentonik besar. Tapi memang sayatan ini nggak sempurna. Kita nggak bisa lihat sayatan ini secara melintang di tengah dari tubuh foraminiferanya. Ini hanya dapat di pinggirnya. Sehingga sayatannya memang kurang jelas. Tapi paling tidak kita bisa mengenali bahwa ini adalah grainnya ada foraminiferanya. Gitu. Baik, jadi itu tadi adalah contoh kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, bagaimana kita melihat komponen penyusun batuan karbonat. Ya, komponen penyusun batuan karbonat itu ada skeletal grain dan juga non-skeletal grain. Contoh skeletal grain tadi ada foraminifera, kemudian ada bivalve, Tapelisipoda, ada algae, ya, ada gastropoda, dan juga ada trilobita, echinodermata. Sedangkan contoh untuk yang non-skeletal grain yang kita pelajari hari ini ada ooid,
ada oncoid, ada bisoid, ya, ada grain agregat, dan juga ada mineral. Nah, masing-masing dari komponen penyusun itu nanti akan bisa membantu kita yang pertama mendapatkan nama batuan. Yang kedua juga bisa menunjukkan lingkungan pembentukan batuan sendiri dan proses yang terjadi setelah pembentukan batuan. Tentu saja tidak berdiri sendiri, tapi juga akan kita gabungkan dengan bagaimana mikritnya seperti apa dan juga semen yang kita akan pelajari di pertemuan mendatang. Sebagai evaluasi untuk di rumah nanti setelah kuliah ini, kalian nanti akan coba buka Elinas ya, buka Elinas ya, tentang ini tugas bisa kalian download. Di sini ada 2 sayatan tipis yang saya minta kalian untuk mencoba mengenali grain apa yang bisa kalian kenali dari sayatan tipis yang ada di sini. Seperti itu. Ya, nanti tugasnya sekalian bisa dikumpulkan langsung di Elinas di link yang sama dengan tugas yang ada. Oke, untuk presensi juga jangan lupa yang belum isi presensi ya, silakan isi di Elinas bagian presensi. Baik, sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Silahkan, ada yang kurang jelas apa sudah cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ya. Mau tanya, kan komponen penyusun ada grain, matrix, semen ya, Bu. Nah, Iya, betul. untuk di grain itu ada non-skeletal dan skeletal. Itu untuk mengetahui lingkungan pengendapan, bisa nggak sih, Bu, cuma dari grainnya aja gitu, Bu? Dari bentuk grain atau ukuran grain. Tidak memakai mikritnya, maksudnya nggak tidak mempertimbangkan mikrit atau semennya, maksudnya seperti itu. Iya, Bu. Baik, untuk indikasi lingkungan pengendapan ya, apakah kita bisa memakai grain-nya saja atau tidak? Coba kita. Nah, misalnya ini aja ya, ooid. Nah, bisa nggak? Ini kan salah satu contohnya ya, dari yang non-skeletal grain. Kalau batuan kita itu dominan tersusun oleh ooid, nah kita nggak lihat matriksnya, nggak lihat semennya nih. Ooid semua isinya. Kira-kira dia akan terendapkan atau mengindikasikan lingkungan apa? Itu bisa, ya. Nah, kita berarti harus apa? Caranya supaya kita bisa melihat dia nanti terendapkan lingkungan apa. Kita cari tahu dulu, ooid ini dia proses bentukannya seperti apa sih, di mana dia terbentuk. Waktunya sudah ini ya, pas ya, udah mau habis ya ini. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Pesan saya yang tadi ya, jangan lupa yang belum presensi, silakan presensi. Dan juga tugasnya tolong dikerjakan ya. Bisa langsung dilihat di Elinas, juga bisa langsung mendownload materi yang sudah ada di sana. Untuk pertemuan minggu depan, jadwalnya tetap sama ya. Di hari Kamis jam 11 siang, seperti ini ya. Kemudian materinya masih melanjutkan komponen penyusun batuan karbonat. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai mikrit dan juga sparit atau semen. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya stop share ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.